Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, oke, kayaknya semangat sekali ya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas tenaganya ya, sehingga kalian bisa melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini. Coba kalian udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Ada yang sudah tahu? Konseling kelompok itu apa? Silakan Mbak Aina. Konseling kelompok adalah suatu bimbingan atau bimbingan yang berkelompok yang ada pada kelompok ya. Oke, silakan Mbak Adil. bimbingan konseling kelompok adalah kegiatan yang digunakan untuk menuntaskan suatu masalah berkelompok. Iya, pinter. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang konseling kelompok ya. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling yang ditujukan kepada peserta didik untuk membantu mengentaskan masalah melalui dinamika kelompok. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Sudah. Iya. Oke, di dalam konseling kelompok ini ada 4 asas. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan di sini itu kalian sukarela ya dalam melakukan kegiatan konseling kelompok. Ibu tanya, ada paksaan enggak? Iya. Iya, berarti kalian sudah masuk ke asas kesukarelaan. Terus ada yang namanya asas kegiatan. Nah, nanti pada saat proses konseling kelompok, Ibu harap kalian berperan aktif untuk memberikan argumentasi dari masalah yang sedang kita bahas. Terus ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalian terbuka saja ya, masalah apa yang sedang kalian alami terbuka saja ya, nggak usah ragu-ragu. Paham ya? Karena supaya kalian itu beban pundaknya itu nggak terasa berat. Tapi kalau kita diskusikan bareng-bareng, insya Allah kalian akan menemukan solusinya. Terus ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, ini penting. Asas kerahasiaan di sini itu maksudnya permasalahan yang kita bahas di kelompok ini itu tidak boleh bocor ke teman yang lain. Ya, hanya kita aja yang tahu. Seperti itu. Nah, sudah paham? Sudah. Ya, sekarang kita membuat ikrar janji dulu ya, supaya masalah kita tidak bocor ke teman yang lain atau kelompok lain. Oke, boleh tangannya di depan. Ya, ikut Ibu ya. Iya. Yes. Saya berjanji tidak akan membocorkan masalah yang kita bahas di kelompok ini ke anggota lain. Oke, sip. Nah, sudah ya. Oke, baiklah, kita akan perkenalkan diri dulu ya. Nanti kalian sebutkan nama lengkap dan hobi kalian itu apa. Oke, dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Eni Fadila. Di sini saya sebagai pimpinan kelompok dan hobi Ibu itu berolahraga. Nah, tepatnya olahraga badminton. Silakan dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Aina Zalminatunabia. Hobi saya adalah membaca novel. Perkenalkan, nama saya Rasufa Mutiara Mega. Hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Rizita Masana. Hobi saya membaca buku. Perkenalkan, nama saya Nindi Aulia Putri. Hobi saya membaca novel. Perkenalkan, nama saya Adelos Alumharis. Hobi saya membaca dan menulis. Oke, rata-rata di sini hobinya membaca ya. Iya, bagus. Nah, di sini kita sudah perkenalan ya. Nanti semakin erat hubungan kita di sini. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah canggung lagi ya untuk mengeluarkan segala unek-unek yang ada di diri kalian. Seperti itu. Nah, yang namanya manusia pasti mempunyai problem. Apalagi kalian itu masa-masa remaja ya, masa-masa dimana kelabilannya itu masih belum
stabil. Nah, jadi pasti banyak sekali masalahnya. Nah, di sini nggak usah khawatir juga karena tadi sudah disampaikan dan kita sudah berjanji ya adanya asas kerahasiaan dan kita sudah melakukan ikrar janji tadi ya. Nah, gitu. Siap? Siap. Iya, siap melakukan konseling kelompok ya? Siap. Iya, oke baiklah. Kalau sudah siap, berarti kita sebelum kita melanjut ke kegiatan inti, alangkah baiknya kita melakukan suatu yang namanya ice breaking ya. Ada yang tahu ice breaking itu apa? Biar suasananya itu mencair, tidak tegang ya. Ini kan kayaknya kelihatannya tegang ya. Ya senyum ya, sambil senyum. Dan ini kan kita belajar untuk mengutarakan masalahnya dan nanti pendapatnya. Oke, ice breaking itu adalah suatu kegiatan yang tujuannya untuk mencairkan suasana. Nah, nanti ice breakingnya Ibu akan mengambil tentang ini pesan berantai. Nah, udah ada yang pernah tahu pesan berantai itu apa? Nah, jadi nanti Ibu akan membisikkan ya, pesan. Nah, pesan nanti pada saat di ujung nanti kalian apa sih yang dibisikkan itu ya. Kalau misalkan kalian ada yang salah pasti ada hukumannya ya. Di sini hukumannya mau apa? Ya, antara nyanyi atau membuat kalimat mutiara. Mutiara. Oke, kita sepakat ya membuat kalimat mutiara. Oke, bisa dimulai? Bisa dipahami? Bisa. Iya, oke. Ibu mau dari sebelah kiri saya dulu ya, Pak Abdul ya. Oke, di sini Ibu akan membisikkan ya. Ya, sini lanjut di sini, Mbak. Ya, kayaknya ini belum sampai ujung udah kesulitan ya. Iya. Ya, Mbak kedengeran. Coba ulangi lagi Mbak Messi. Coba Mbak Aina. Jawabannya ular melingkar di atas kursi. Terus nih, benar atau salah? Salah. Ya. Yang benar apa Mbak Aina? Mbak Adel. Laler dipakai, besok disangkan. Iya, oke, bagus, itulah yang benar. Jadi tadi apa kalau misalkan salah? Hukuman ya, dikasih hukuman ya. Oke, hukumannya adalah membuat kalimat mutiara. Silakan Mbak Aina. Kalimat mutiaranya apa? Terus berusaha dalam hal apapun dan jangan pantang menyerah. Iya, jangan pantang menyerah, selalu optimis. Iya. Iya, bagus. Itu adalah slogan kita ya. Nah, oke. Kalau kita sudah mencair suasananya, kira-kira kesepakatan waktunya berapa menit? 1 kali 40 menit. Iya, oke, 1 kali 40 menit aja ya. Iya. Cukup ya? Cukup. Iya, cukup. Kalau sudah, Ibu akan memberikan ini dulu. Ungkapkan masalah yang sedang kamu alami. Unek-unek, ungkapkan aja. Ya, ungkapkan aja. Oke, bisa dimulai dari Mbak Messi. Sulit beradaptasi dengan tempat ini. Oke, sulit beradaptasi dengan teman baru. Oke, Mbak Nindi. Sulit bertanya dalam pelajaran. Sulit bertanya dalam pelajaran. Mbak siapa namanya? Si Asifa. Iya. Kurang percaya diri dalam ditanya di kelas. Oh, sama ya masalahnya dengan Mbak Nindi ya. So, iya. Mbak Ainina. Tidak gampang percaya, ya, nggak percaya sama orang lain. Oke, ini nggak percaya sama orang lain. Mbak Adel. Aku mencoba hal baru dalam pelajaran. Oke, takut mencoba hal yang baru dalam pelajaran. Oke, di sini masalahnya siapa yang mau dibantu? Aduh,
diri yang negatif yang sulit diatasi ya. Berarti di sini ajarnya Mbak Adel untuk tahu solusinya bagaimana ya. Iya, oke. Setuju? Setuju. Ya, sepakat ya masalahnya Mbak Adel ya. Iya, oke. Berarti tadi konsep diri negatif terhadap pelajaran. Jadi bisa disimpulkan konsep diri negatif terhadap akademiknya ya. Nah, coba di sini ceritakan Mbak Adel yang seperti apa sih konsep dirinya yang menurut kamu negatif? Mungkin sebenarnya kayak lebih takut untuk mencoba hal baru, terus lebih banyak hal negatif yang dilakukan kata-katanya, mungkin gak bikin semangat, terus kecewa sama yang gitu. Mungkin karena dapat nilai jelek di matematika, terus kecewa, putus asa, jadi takut lagi mencoba. Terus untuk nomor 5 itu kayak udah gak mau lagi. Frustasi Iya, ya. frustasi. Oke, kalau sebelum kita lanjut secara jauh, konsep diri apa sih? Ya, Bu. Ya, aduh Mbak Nindi, ya benar sekali. Persepsi individu dengan dirinya sendiri dan suatu objek atau orang lain. Oke, ada yang lain konsep diri itu apa? Cara pandang kita terhadap diri sendiri. Iya, pintar teman. Iya, ya itulah dia konsep diri. Yang dimaksud konsep diri adalah persepsi terhadap diri kita sendiri. Intinya cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, apakah kamu mau negatif atau positif. Kalau negatif berarti dampaknya seperti ini, positif berarti membuat diri kamu menjadi lebih berkembang ya. Tadi yang diceritakan Mbak Adel itu tentang mendapatkan nilai yang jelek, akhirnya jadi malas ya, jadi malas untuk belajar lagi. Terus jadi frustasi, kecewa ya, kecewa dengan hasilnya. Nah, coba di sini rekan-rekan semuanya hal apa yang perlu dilakukan oleh Mbak Adel? Selalu berpikir positif dan terus optimis dalam belajar dan jadikan nilai jelek itu sebagai pelajaran untuk lebih giat lagi. Oh, oke. Berarti diambil positifnya ya. Misalkan mempunyai nilai jelek ya, jangan jangan kecewa ya. Ya, diambil hikmahnya seperti itu. Oke, Mbak. Lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Iya, lebih percaya diri. Terus Mbak Messi. Tanamkan kata-kata yang positif, caranya tidak bisa, tidak mampu, menjadi bisa dan Oke, berarti kalimat-kalimatnya yang negatif terhadap diri kita hilangkan ya. Misalkan tidak bisa menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu. Oke, Mbak Yudi. Selalu berdoa dan berusaha dan tetap semangat. Nah, kuncinya selalu berdoa, berusaha dan Tetap semangat. semangat. Oke, Mbak Adel, bisa dimengerti solusi yang diberikan oleh teman-temannya? Bisa. Apa sih coba Mbak Adel? mungkin lebih ke berpikir untuk kedepannya terus, jangan berpikir yang masa lalu, terus lebih digali potensi yang dimiliki. Oke. Nah, coba pengalaman kamu adakah yang sama? Ada di saya. Iya. Saya pernah disuruh untuk menjadi petugas upacara, tapi saya bilang tidak bisa sebelum saya berusaha dulu, mencoba dulu. Oke, berarti pas dengan masukannya Mbak Messi ya. Jadi hilangkan kalimat-kalimat negatif tentang diri Sendiri. kita, iya, diri sendiri. Oke, ada pengalaman yang lain? Ada pun saya seperti Mbak Aina, Bu. Iya, seperti Mbak Aina. Jadi sama, kalau misalkan kalian dikasih tugas untuk menjadi petugas upacara, bilang nggak mampu, gitu. Ya, selain nggak mampu apa coba? Biasanya apa faktor apa? Kalau disuruh maju ke depan itu takut gitu. Oh, takut, faktornya takut. Takutnya karena? Kayak mungkin malu. Oh, malu juga itu ya yang menjadi penyebabnya ya. Ada lain Mbak Nindi? Oh iya, tetap berdoa Iya. ya.
berdoa, iya, berdoa, berusaha dan semangat. Nah itu kuncinya. Berarti mungkin dari kelompok ini pernah ya mengalami seperti itu ya. Oke, oke. Nah setelah itu seandainya atau apa ya, kalian masih merasa konsep dirinya masih rendah sekarang? Masih ya. Oke, sekarang tadi solusinya sudah ada ya, tentang kamu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, harus percaya, terus tadi selalu berdoa dan semangat ya. Nah sedangkan kalau misalkan kita memiliki konsep diri yang positif, apa yang kamu rasakan? Baik, terus untuk berusaha kembali menjadi lebih optimis. Oh ya, lebih baik, terus berusaha dan lebih optimis. Lah kuncinya apa? Kalau kamu kepengen memiliki konsep diri yang positif. Berpikir positif, terus memotivasi diri sendiri. Oke, berpikir positif, selalu memotivasi diri menjadi lebih baik lagi. Nah, seandainya kalau kalian sudah memiliki konsep diri yang positif, misalkan kalian mempunyai misalkan kalian masih mempunyai nilai sikap konsep diri yang negatif, kamu mendapatkan nilai yang jelek, apa yang kamu rasakan? Sedih, kecewa, putus asa ya. Nah sekarang kalian sudah mengetahui solusinya harus bagaimana. Berarti kalau seandainya kamu mendapatkan nilai jelek, perasaannya gimana? Kalau seandainya kamu sudah memiliki tadi konsep diri yang positif, berusaha belajar lebih giat. belajar lebih giat lagi. Oke, terus tadi kayak Mbak Aina sudah menyampaikan sih itu tadi ya. Apa ya Mbak Aina? Kayak berpikir positif, ambis, dan terus apa lagi, menjadikan nilai jelek itu sebagai pelajaran untuk kita gitu. Oh iya, berarti pengalamannya diambil hikmahnya ya, diambil hikmahnya untuk apa sih yang kurang pada diri saya. Oh ternyata saya itu dalam misalkan pada saat ulangan belajarnya pas ulangan saja ya. Nah kalau misalkan kalian sudah memiliki konsep diri yang positif, berarti belajarnya harus dirutinkan ya setiap hari, jangan cuma pas pada ulangan saja seperti itu. Nah sekarang seandainya kamu memiliki nilai yang baik, apa yang kamu rasakan tadi ya? Senang ya. Terus, nah kira-kira menurut kalian itu kuncinya apa? Tadi Tetap berusaha belajar, terus tetap memikirkan untuk masa depannya, lebih menggali potensi diri sendiri. lebih menggali potensi diri intinya. Oh ya saya bisa. Jangan melihat kekurangannya itu. Iya, jangan melihat kekurangannya. Pintar Mbak Adel ya. Berarti Mbak Adel di sini yang punya masalah sudah bisa menemukan ya. Saya harus bagaimana? Saya harus bertindak apa? Seperti itu ya. Iya. Yang lainnya gimana? Sudah ada gambaran? Sudah ya. Oke. Sekarang kalian konsep diri yang positif, konsep diri yang positif dengan menerapkan solusi-solusi yang tadi, akhirnya untuk kalian gimana? Maksudnya kalian menjadi apa? Menjadi lebih apa? Menjadi lebih baik dalam Segala urusan yang dihadapi. segala urusan yang dihadapi. Misalkan nanti suatu saat Mbak Messi saya suruh untuk menjadi petugas upacara bendera, gimana jawabannya? Mau. Terus apa lagi? Tadi Mbak Messi menyampaikan tentang kalimat-kalimat yang positif. Gimana kalau Mbak Messi jadi petugas upacara bendera ya? Bisa. Nah itu kata ya oke Bu bisa. Gitu. Jadi nggak usah bilang Bu
takut bu, malu bu. Nah kalau seperti itu berarti kamu masih memiliki konsep diri yang negatif, tidak percaya dengan apa ya tadi Potensi diri sendiri. iya potensi atau kemampuan yang kita miliki. Nah kalau misal kalian selalu menanam konsep diri yang negatif, kalian tidak akan berkembang ya, tidak akan berkembang. Tapi kalau kalian memiliki konsep diri yang positif, pasti kalian akan menjadi lebih baik lagi ya itu. Nah terus kalau seandainya semester ini kalian sudah tahu solusinya harus bagaimana, kayaknya bayangannya mendapatkan nilai yang jelek atau bagus? Bagus. Iya, berarti kalian sudah memprediksi ya. Oh gitu, kalau saya mau menanamkan konsep diri yang positif, saya pasti nilainya bagus. Nah, kalau seandainya tetap nilainya jelek, gimana? Ya, apakah kata-kata frustasi itu masih ada di benak kamu? Harus dihilangkan. Nah, iya harus dihilangkan ya, Mbak Aina, Mbak Messi, Mbak Siva, Mbak Nindi, Mbak Adel. Nah, gitu. Paham ya? Nah, sekarang pada skala berapa di saat kamu itu berpikir, misalkan pada saat saya gagal, itu kamu pada posisi berapa? Misalkan angka 0 sampai 10. 1. Kalau seandainya kamu masih memiliki konsep diri yang negatif, 1 ya, 1. Karena kamu belum menemukan solusinya apa ya. Nah sekarang kalau kalian sudah tahu gambarannya atau solusinya tentang konsep diri yang positif, sekarang menjadi skalanya berapa? 8. Oh berarti ada peningkatan di sini ya, ada peningkatan. Oke baik. Nah sebelum ibu akhiri, nanti ibu akan menanyakan sebuah video tentang konsep diri jadi nanti kalian bisa lebih mudah memahami begitu, paham ya? Kurang keras? Cukup ya? Konsep diri yang paling penting juga itu konsep diri tentang pelajaran-pelajaran yang ada. Oke. Nah ini bahasa keserangan itu kadang-kadang kita lo tuh suka membuat batasan yang sebenarnya nggak ada, tapi lo ciptain sendiri. Ya, self-limiting belief, self-limiting, artinya batasan yang membatasi diri lo sendiri. Contoh yang paling sering kejadian yang bilang bahwa, waduh fisika tuh susah. Terus kalau misalnya bilang bahwa, aduh gue paling nggak bisa deh kalau matematik yang bagian apa, atau gue orangnya nggak teliti banget deh, atau gue suka malas deh kalau belajar yang kayak gini-gini gitu. Lo perlu tahu nih, itu sebenarnya emang sih kadang-kadang kita emang males, emang awalnya kadang-kadang kita suka nggak teliti untuk hal tertentu. Memang ada hal-hal yang susah di fisika ada, di matematika ada, dan sebagainya. Tapi kalau lo ulang-ulang terus, kalau ini lo ulang dan terusnya, ya itu tadi, ini bukannya membantu, tapi justru makin parah. Efek sampingnya apa makin parah? Ya udah rugi siapa? Di lo juga kan. Gimana cara menghindari kayak gini? Ini jelas dari sekarang jangan berpikir lagi bahwa ini susah. Nah, itu nanti masuk ya. Gue bisa. Dari bawahnya. Bisa. Dia suka itu juga nih. IPS tuh berpikir bahwa oh ya udah IPS tuh hafalan gue malas deh, hafalan apa segala macam gini ada hafalan susah. Atau malah jadi takut sama matematik, atau takut sama ekonomi. Nah hal kayak gini konsep diri karena lo anak IPA nggak bisa hafalan, atau lo anak IPS nggak bisa matematik, konsep diri kayak gitu yang datang dari masyarakat ini salah. Okay? Jangan termakan sama hal kayak gitu. Pokoknya dari sekarang jangan pernah beranggapan bahwa ada pelajaran susah. Anggap aja dulu semua pelajaran gampang.
Berarti Ancol untuk batas bilangan kalimat yang mungkin sebenarnya cuma khayalan. Ya, batas-batas itu cuma khayalan lo doang. Coba kita ancol ya. Oke, ya jadi tadi pertama, gue ulang lagi. Konsep diri tentang seberapa cerdas lo. Coba lo bangun bahwa diri lo cerdas. Kedua, bahwa semua pelajaran lo bisa dan gampang. Oke, ini juga harus. Nah, nanti berikutnya apa lagi? Nanti kita lihat. Ya, karena gini. Sekali lagi gue bilang jangan kemakan sama kata-kata orang lain. Karena kebanyakan 80% apa yang beredar, informasi yang beredar biasanya negatif. Supaya lo punya sesuatu rasa diri tentang segala hal yang positif, berarti lo harus mulai membangun itu sendiri dari diri lo sendiri. Proaktif. Cara kan? Oke. Nah, sudah. Nah, tadi yang sudah kita bahas tentang apa namanya? Solusinya yang sudah kalian sampaikan masuk ya. Nah, berarti kesimpulannya harus apa? Harus selalu berpikir positif. Iya, harus selalu berpikir positif terus. Melakukan kata-kata yang positif. Iya, hilangkan kalimat-kalimat negatif. Buang jauh-jauh ya, mulai dari sekarang. Terus Gali potensi diri sendiri. ya, gali potensi dari kita sendiri, diri kita sendiri. Anggap aja semua mata pelajaran itu mudah. Nah, supaya tidak ada yang membentengi ya tadi ya. Oke, sudah paham ya apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang bagaimana perasaannya? Lebih baik lagi. Terus apa lagi? Lebih apa lagi? Lebih semangat. Oh, lebih semangat lagi ya. Kita sudah bahas solusinya dan ibu juga konseling kelompok ini konseling kelompok ini menggunakan pendekatan SBT ya. SBT ini berarti tadi solution. Ada yang tahu? Pendekatan apa? Solution focus brief therapy. Intinya berfokus pada pencarian solusi ya. Fokus pada pencarian solusi. Nah, di sini kalian sudah tadi belajar memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh si Mbak Adel. Nah, supaya kita meningkatkan ya konsep diri yang negatif, kalian tadi sudah tahu poin-poinnya apa saja. Nah, terus diperkuat dengan video juga ya. Nah, diperkuat dengan video juga untuk membangun konsep diri yang positif seperti itu. Nah, berarti ke depan kamu punya planning apa? Punya rencana apa untuk membangun konsep diri yang positif? Terus berusaha, terus berdoa, terus menggali potensi yang dimiliki, berpikir lebih positif, tidak memikirkan dari masa lalu yang akan terjadi. Oke, berarti dari pengalaman-pengalaman yang lalu kita buang ya, kita ambil hikmahnya supaya nanti ke depan kita lebih baik lagi. Nah, nanti Ibu minta untuk diisi lembar evaluasi hasilnya ya. Iya, nanti diisi lembar evaluasi hasilnya sesuai dengan kegiatan hari ini yang kita sudah lakukan gitu. Nah, nanti juga kalian bisa atau kita bertemu lagi minggu depan ya, lagi ya, tentang masalah-masalah yang berbeda lagi. Tadi Mbak Adel sudah, saya minta nanti untuk yang lainnya gantian ya, gantian untuk bercerita tentang masalahnya dan nanti dikasih solusinya bareng-bareng. Baik? Ya, sudah bisa dimengerti ya. Ya, bagaimana konseling kelompok ini menyenangkan buat kalian enggak? Menyenangkan. Oke, apakah ada pengalaman baru? Ada ya, tadi kaitannya dengan konsep diri sendiri. Iya, konsep diri yang positif. Iya, Mbak Nindi, Mbak Aina, Mbak
Mbak Syifa, Mbak Messi, Mbak Adel luar biasa sekali. Saya nanti coba lihat kalian kalau seandainya solusi itu diterapkan, mau lihat gimana hasilnya ya, actionnya bagaimana, terus nanti pada saat ulangan semester bagaimana hasilnya. Nilainya misalkan baik, pasti kamu merasa senang ya. Kalau misalkan nilainya jelek, ya yes, tapi jangan putus asa. Iya, tetap semangat. Oke, kalau begitu apa namanya, kesimpulannya apa? Mbak Adel, Kita terus berjuang, belajar dari masa lalu, terus jangan mudah kecewa, terus asa, terus belajar dari yang kita miliki, terus potensi yang kita miliki ya terus dikembangkan karena setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Terus jangan mendengarkan hal-hal negatif dari orang lain. Oh iya, pintar, iya. Jangan mendengarkan omongan-omongan orang lain yang bisa menyurutkan semangat belajar kita ya. Ya intinya kita yang tahu, kita yang harus tahu juga solusinya bagaimana. Yang harus tahu kita harus bagaimana, gitu ya. Untuk menjadi karakter atau memilih konsep diri yang positif. Oke. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya kalian untuk mengikuti konseling kelompok. Ibu harap kalian nanti bisa membuktikannya ya dari solusi-solusi yang sudah kita temukan di kelompok ini. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membagi evaluasi ya. Nanti kalian isi saja sesuai dengan kegiatan hari ini. Nah, silahkan kalian tulis nama, kelas, ya Mbak Isi. Nah, oke. Ibu akhiri saja pertemuan konseling kelompok ini. Apakah kita perlu mengagendakan konseling kelompok lagi? Boleh, oke, minggu depan ya. Nanti kita atur waktunya lagi dan kita atur juga tempatnya lagi. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.